Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan limit fungsi pada pertemuan 1 sampai ketiga. Sudah saya bahas limit fungsi trigonometri. Kemudian pada saat ini saya akan membahas limit tak hingga. Limit tak hingga ini merupakan salah satu sub pokok bahasan pada limit fungsi materi matematika minat di kelas 12. Tapi sebelum membahas limit tak hingga, maka terlebih dahulu pada kesempatan ini saya akan membahas pengertian tak hingga itu sendiri. Ya, jadi yang mendasari limit tak hingga nanti adalah pengertian tak hingga. Jadi mungkin di antara kalian pernah rekreasi di tepi pantai gitu ya, akan terlihat banyak pasir di sana, banyak pasir. Pasir itu mempunyai butiran-butiran pasir. Ya. Misalkan di antara kita ingin menghitung banyaknya butiran pasir di tepi pantai, maka tidak ada satupun dari kita yang mampu menghitungnya. Kemudian misalkan dari tepi pantai, pasir yang ada di tepi pantai itu, kemudian kita ambil satu truk gitu. Kemudian pasir satu truk kita hitung, ya, maka tidak ada satupun di antara kita yang mampu menghitungnya. Kemudian dari pasir satu truk itu diambil satu timba. Kemudian di antara kita disuruh menghitung begitu banyaknya butiran dalam satu timba, maka tidak ada satupun di antara kita yang mampu menghitung banyaknya butiran pasir dalam satu timba. Ya. Banyaknya butiran pasir di pantai, kemudian banyaknya butiran pasir dalam satu truk, kemudian banyaknya pasir dari banyaknya butiran pasir dalam satu timba, itu merupakan perwujudan dari tak hingga, bilangan tak hingga. Jadi bilangan tak hingga itu sangat besar. Bilangan yang sangat besar. Ya. Jadi banyaknya pasir, banyaknya butiran pasir maksud saya yang ada di pantai. Kemudian banyaknya butiran pasir pada satu truk maupun banyaknya pasir dalam satu timba itu adalah merupakan beberapa contoh dari perwujudan bilangan tak hingga. Ya. Nah, itu pengertian tak hingga. Pengertian tak hingga. Jadi kalau gini, kalau saya punya spidol ini banyaknya ada 2, maka bisa diwakili dengan bilangan 2. Bilangan 2. Kalau saya punya segini, maka ini bisa diwakili salah satu bilangan, yaitu bilangan 4. Nah, banyaknya pasir, banyaknya butiran pasir maksud saya, pada tepi pantai, kemudian banyaknya butiran pasir dalam satu truk, kemudian banyaknya butiran pasir dalam satu timba, itu wakilnya adalah bilangan tak hingga. Itulah pengertian tak hingga, pengertian tak hingga. Yang di awal ini penting untuk
kita ketahui, ya, untuk kita ketahui. Kemudian berkaitan dengan simbol, ya, dengan simbol. Nah, di sini ini ada simbol begitu. Nah, ini ada simbol tak hingga. Nah, itu yang selingkar itu merupakan simbol tak hingga. Ini juga simbol tak hingga, simbol tak hingga. Ya, berkaitan dengan simbol. Ini juga merupakan simbol tak hingga. Nah, jadi pengertian tak hingga sudah saya kenalkan dengan ilustrasi banyaknya butiran pasir di tepi pantai, ya. Kemudian banyaknya pasir pada dalam satu truk, banyaknya butiran saya. Kemudian banyaknya butiran pasir dalam satu timba, itu merupakan beberapa dari perwujudan bilangan tak hingga. Kalau ini tadi kan saya bilang ini perwujudan dari bilangan 2. Ya. Salah satu dari perwujudan bilangan 2. Ini adalah salah satu dari perwujudan bilangan, ya, simbol dan pengertian tak hingga, ya, seperti itu. Seperti itu. Ya. Nah, itu pengertian tak hingga dengan simbol. Ya, contoh kata hingga tadi yang saya sebutkan adalah banyaknya butiran pasir di pantai, banyaknya butiran pasir di dalam satu truk, banyaknya butiran pasir dalam satu timba. Itu contoh-contoh kata hingga. Ya. Kemudian berikutnya yang saya bahas, pengertian limit tak hingga. Ini penting. Pengertian limit tak hingga ini saya dekati dengan grafik. Ya. Kalau saya menjelaskan limit fungsi aljabar kemarin pada pembahasan tentang limit sebelum membahas limit trigonometri, itu saya dekati dengan tabel. Ya. Kali ini untuk menjelaskan pengertian limit tak hingga, itu saya dekati dengan menggunakan grafik suatu fungsi. Ya, grafik suatu fungsi. Nah, ini saya akan dalam kesempatan ini saya berikutnya akan menjelaskan ini. Pengertian limit tak hingga. Jadi begini. Nah, ini saya bikinkan. Ini adalah dulu di kelas 10 kita diajari menggambar grafik. Gambar grafik. Ya. Nah, gambar grafik ini ternyata penting sekarang untuk menjelaskan pengertian limit tak hingga. Nah, ini salah satu gambar dari grafik Y sama dengan ini. Nah, ini grafik ini adalah Y sama dengan 1/X. Jadi kalau mensketsa grafik Y sama dengan 1/X, ya kurang lebihnya seperti ini. Ya. Karena di sketsa tangan, ya tidak sebagus kalau sketsa di komputer. Ya. Lebih tahu di komputer. Ini adalah grafik Y sama dengan 1/X. Nah, ini grafik ini saya gunakan sebagai jembatan untuk menjelaskan pengertian limit tak hingga. Ya, tak hingga. Perhatikan di sini. Jadi katakanlah yang pertama, kalau kita disuruh menentukan limit, nah, limit X mendekati tak hingga gitu, nah, tak hingga dari Y, berarti sama dengan kita disuruh menentukan limit dari X mendekati tak hingga gitu dari 1/X. Kenapa? Karena Y-nya sama dengan 1/X di situ. Ya, kita amati sekarang. Apa sih pengertian dari limit X mendekati tak hingga dari 1/X? Nah, di awal sudah saya jelaskan.
Pengertiannya adalah menentukan nilai 1/X kalau X-nya itu mendekati tak hingga. Menentukan nilai 1/X gitu. Kalau X-nya itu mendekati tak hingga. Dari fakta ini, kalau ini artinya grafik ini terus begitu, terus dia ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan gitu. Semakin ke kanan grafik ini, semakin ke kanan ini diteruskan itu, misalkan dari Surabaya sampai Somalia begitu, teruskan ke kanan itu, maka grafik ini tak akan pernah memotong sumbu X. Karena 1/X itu tidak pernah bernilai negatif. Tidak pernah negatif. Karena di sini itu X-nya kan positif. Ini sumbu X positif. Kalau digantikan di sini, di 1/X, maka nilai dari 1/X ini tak akan pernah negatif. Berarti tidak pernah di bawah sumbu X. Nilai 1/X negatif berarti kan Y-nya negatif. Ya. Kalau nilai 1/X itu negatif, berarti kan Y-nya itu negatif. Berarti Y-nya kan di bawah sumbu X. Karena X-nya positif, ini sumbu positif, begitu. Maka nilai 1/X tak pernah negatif. Karena tak pernah, sehingga tak pernah memotong sumbu X. Tidak pernah dia berada di bawah sumbu X. Nah, jadi ini kalau diteruskan semakin ke kanan, semakin ke kanan, semakin ke kanan gitu. Semakin X-nya besar gitu. Dalam kata lain X-nya mendekati tak hingga gitu. Kata lain, semakin X-nya ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, semakin tak hingga. Dengan bahasa limit X menjadi tak hingga begitu. Maka ini grafiknya semakin mendekati sumbu X. Semakin mendekati sumbu X, maka nanti nilainya dari 1/X itu semakin mendekati X, berarti dia semakin mendekati 0. Karena sebenarnya 1/X itu kan sama dengan Y. 1/X itu sama dengan Y. Kita tahu bahwa pada sumbu X itu nilai Y-nya itu adalah 0. Misalkan, kalau tertulis 1 itu maksudnya 1,0 gitu kan. Kalau ketulis 2 itu sebetulnya 2,0. Artinya apa sih? Pada sumbu X ini nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti kalau ini saya tarik ke kanan terus gitu, Y nanti akan nilai Y nanti akan mendekati 0 karena grafik ini akan semakin mendekati sumbu X. Makanya ini itu sama dengan 0. Gitu ya. Jadi limit Y untuk X mendekati tak hingga, maka nilai Y kalau semakin ini X-nya semakin besar gitu, maka Y-nya nanti grafiknya nanti akan semakin mendekati sumbu X, dengan kata lain Y-nya nanti mendekati 0. Sementara Y itu kan sama dengan 1/X. Berarti limit X mendekati tak hingga dari 1/X itu sama dengan 0. Sama dengan itu dalam bahasa limit adalah mendekati. Tidak sama. Mendekati sama dengan 0. Begitu. Ya. Makanya ini dengan kasus ini yang kedua. Nah, yang kedua nanti kita limit. Nah, limit X mendekati tak hingga begitu dari 1/X itu dengan cara substitusi, dengan cara substitusi saya jelaskan di pertemuan pertama pada limit fungsi trigonometri begitu. Kan bisa menentukan nilai limit itu bisa dengan menggunakan substitusi. Berarti ini kalau substitusi kan gini. Dari 1 tadi bisa disimpulkan sama dengan 0 dari 1. Jadi limit 1/X untuk X menjadi tak hingga tadi kan sama dengan 0. Sementara dengan menggunakan substitusi itu kan 1 tak hingga. Berarti nah ingat 1 tak hingga itu sama dengan 0. Artinya itu mendekati 0. Ini penjelasan dengan menggunakan grafik. Ya. Nah, ini saya kembangkan sekalian, saya kembangkan untuk pendalaman memaknai apa namanya, memaknai pengertian limit, ya, biar semakin paham. Nah, kalau keempat, misalkan saya punya limit, begitu, limit X mendekati 0 dari Y
Berarti kan sama dengan limit begitu. X mendekati 0 dari 1/X kan. 1/X kan gitu kan. Nah, artinya di sini kebalikannya, kalau X-nya semakin mendekati 0, maka Y-nya semakin tinggi. Nah, takkan pernah memotong sumbu Y. Nah, nanti coba pikir kenapa tidak pernah memotong Y, argumentasinya seperti yang saya jelaskan, bahwa ini tak pernah memotong sumbu X. Nah, nanti. Jadi kalau ini X-nya semakin mendekati 0, ini kan semakin jauh ke atas begitu. Nah, jauh ke atas itu nilainya semakin jauh ke atas itu istilahnya adalah tak hingga. Nah, tak hingga. Gitu ya. Berarti Y-nya tak hingga. Kalau semakin X-nya mendekati 0, maka Y-nya nanti semakin tinggi. Dengan kata lain, ada tak hingga. Nah, kemudian jadi ini kembangkan. Nah, kita punya limit begitu, limit X mendekati 0. Nah, dari 1/X itu kan kalau kita menggunakan cara eliminasi, cara substitusi maksudnya dengan menggantikan, maka ini kan 1/0 gitu. Limit X mendekati 0 dari 1/X dari fakta grafik ini kan sama dengan tak hingga. Ini mendekati tak hingga. Kalau ini bukan 0, tapi mendekati 0. Bilangan yang sangat kecil mendekati 0. 1 dibagi dengan bilangan yang cukup kecil itu sama dengan tak hingga. Nah, inilah pengertian limit secara umum maupun pengertian limit tak hingga. Jadi serupa gitu, analog. Nah, seperti itu. Nah, itu saya yakin dengan penjelasan ini kalian bisa memahami pengertian limit secara khusus, yaitu limit tak hingga, dan bisa memahami limit secara umum. Nah, berikutnya ini saya setkan gambarnya. Andai kata kita ingin menggambar grafik Y. Sorry, ini tadi adalah sudah ini sumbu Y, sumbu X sudah. Nah, ini andai kata kita ingin menggambar grafik Y sama dengan 2X begitu, 2/X maksud saya. Ya, mirip menyerupai ini, hanya titik-titiknya yang berbeda. Nah, saya misalkan kalau ini Y sama dengan 1/X, maka nanti kalau saya tarik garis ini X-nya 1, maka Y-nya ini 1 berarti titik ini 1,1 misalkan. Kalau itu gambar dari Y sama dengan 1/X. Cuma itu. Jadi modelnya analog, polanya ini analog. Kelengkungannya itu analog. Yang membedakan ada titik-titik yang dilalui antara grafik 1/X dengan grafik 2/X. Nanti kalau 1 begitu, nanti ke atas kalau 1 berarti Y-nya 2, berarti titiknya 1,2. Jadi hanya titik-titiknya saja yang berbeda, sementara gambarnya analog. Dari sini saya akan menganalisis juga. Yang pertama, limit dari X mendekati tak hingga begitu dari Y begitu, maka sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 2/Y, gitu kan? Sama dengan berapa? Sama. Bahwa grafik ini tak akan pernah diteruskan itu dari Surabaya sampai Somalia, begitu. Nah, maka ini tidak akan pernah memotong sumbu X. Tidak akan pernah memotong sumbu X, karena 2/X itu tak pernah negatif. Jadi semakin X-nya besar, yaitu dengan kata lain tak hingga, maka nanti grafiknya semakin merapat ke sumbu X. Merapat ke sumbu X berarti nilai Y-nya mendekati 0. Sorry, ini 1/X, bukan 1/Y. Karena Y-nya itu sama dengan 2/X. Saya ulangi, ketika ini diteruskan begitu, kanan gitu, atau dengan kata lain X-nya semakin besar, dengan kata lain pula X mendekati tak hingga, maka grafik ini semakin mendekati sumbu X, semakin mendekati sumbu X itu Y-nya mendekati 0. Y-nya mendekati 0 berarti 2/X itu mendekati 0. Berarti ini. Nah.
Yang kedua nanti sama, berarti limit begitu, limit X mendekati tak hingga begitu, limit X mendekati tak hingga begitu. Dari 2 per X itu dengan cara substitusi kan 2 per tak hingga. Kita sudah punya limit X mendekati tak hingga dari 2 per X itu 0, berarti sama dengan 0. Nah, berarti 2 per tak hingga itu bisa dikatakan 0, mendekati 0. Kemudian juga analog saya analisis. Nah, nih. Berarti gini, yang keempat nanti, yang keempat. Limit X mendekati 0 dari Y, berarti kan sama dengan limit, begitu, limit X mendekati 0 dari 2 per X. Ternyata kalau X-nya semakin mendekati 0 begitu, maka ini semakin ke atas, tetapi tak akan pernah motong sumbu Y. Artinya semakin besar. Dikenal dengan tak hingga. Gitu. Dengan cara yang analog pula, yang kelima, limit, begitu, limit X mendekati 0 dari 2 per X itu bisa menggunakan dengan cara substitusi. Berarti kan sama dengan 2 per 0. Ternyata limit X mendekati 0 dari 2 per X tadi kan tak hingga. Berarti ini itu kan tak hingga. Berarti sama dengan tak hingga. Nah, itu pendekatan fakta grafik. Pendekatan fakta grafik. Nah, ini untuk lebih mendalam memahami pengertian limit tak hingga maupun limit secara umum. Dan dari situ nanti kita akan mengambil keumuman. Keumuman nanti ini. Dari situ tadi mengambil keumuman. Kalau ingin gambar Y sama dengan K per X begitu, di mana K itu bilangan positif gitu, ya sama, analog, gitu loh, analog, seperti itu. Maka bisa disimpulkan yang pertama nanti, pastilah limit begitu X mendekati tak hingga dari K per X itu sama dengan 0. Gitu kan. Nah, yang kedua nanti berarti bisa disimpulkan K per tak hingga itu sama dengan 0. Jadi nanti ini banyak, kalau berarti 2 per tak hingga sama dengan 0. Berarti 3 per tak hingga sama dengan 0. Kemudian dampaknya luas, 1000 per tak hingga pun sama dengan 0. Nah, inilah kelak nanti setelah ini sebagai dasar untuk membahas limit tak hingga. Jadi ini penting. Jadi secara umum ini. Kemudian yang keempat, nanti ini siapapun ya 1 juta per tak hingga pun akan sama dengan 0. Karena grafiknya akan analog seperti ini. Jadi analog gitu ya. Ya. Jadi kalau suruh membuktikan kenapa 3 per tak hingga sama dengan 0, ya argumentasinya dengan menggunakan grafik seperti ini. Ya. Kemudian yang keempat yang perlu diketahui juga, berarti kalau ada limit, ya kebalikannya, X mendekati 0 dari K per X, maka ini kalau grafiknya ini berarti sama dengan tak hingga. Ya. Sama dengan tak hingga. Nah, atau dikembangkan dari fakta ini, K per 0 itu mendekati tak hingga. 0 itu artinya bukan 0 dalam kasus ini, adalah mendekati 0. Karena di sini X tidak pernah 0 untuk grafik ini. Grafik ini tidak pernah mencapai mempunyai nilai di saat X sama dengan 0. Tapi ini adalah mendekati. Ya, itulah pengertian limit tak hingga dan pengertian limit secara umum, termasuk limit X mendekati 0
dari K per tak hingga. Nanti ini dampaknya juga luas, sehingga dampaknya luas. Nah, bisa jadi kalau saya punya limit, limit X mendekati 0 itu dari 10 per X itu juga sama dengan tak hingga. Bisa juga limit begitu X mendekati 0 dari 1000 per X juga mendekati tak hingga. Ini bahasanya dalam tanda sama dengan itu sebetulnya adalah mendekati, bukan sama sesungguhnya, sama persis. Itulah mendekati. Mendekati itu banyak nilai. Gitu ya. Nah, mendekati 0 itu bisa 0,0000001, bisa 0,0000001, banyak. Tapi kita tidak mungkin nulis 1 per 1 itu yang mendekat 0. Cukup ditulis sama dengan 0, yaitu mendekati 0. Nah, itu penting sekali. Jadi ini. Nah. Kemudian kalau saya punya ini, sekarang saya punya ini. Grafik Y sama dengan X kuadrat. Kita analisis sekarang. Nah, analisis yang pertama itu, nah, kalau limit, ini untuk menjelaskan limit secara umum. X mendekati tak hingga begitu dari X kuadrat. Semakin ke kanan, semakin kanan, maka Y-nya semakin tinggi. Dengan adalah tak hingga. Yang kedua nanti kalau ada limit gitu, X mendekati 0, X-nya semakin mendekati 0, bukan sama dengan 0 ya, mendekati 0, maka nanti Y-nya juga mendekati 0. Semakin ke kanan, semakin ke kiri, semakin mendekati 0, maka nilai Y, X kuadrat itu juga mendekati 0. Maka ini kalau ada X kuadrat ini juga sama dengan 0. Itu pengertian limit secara umum. Nah, ini untuk mendalami pengertian limit. Ya, itulah pengertian limit yang harus dibangun. Ya, jadi kalau pada pertemuan pertama pembahasan tentang limit fungsi trigonometri, saya menjelaskan pengertian limit dengan menggunakan tabel. Tetapi pada saat ini saya menggunakan pendekatan grafik. Ya, pendekatan grafik. Ya, saya yakin dari penjelasan ini tadi kalian akan tahu apa itu pengertian limit. Ya, mungkin kalau dijelaskan dengan kata-kata tidak ada satupun kalimat yang bisa mewakili pengertian limit. Ya, tapi dengan ilustrasi yang saya jelaskan tadi, kita bisa menangkap ya apa itu limit, ya, menangkap maksudnya. Ya, jadi tidak ada satupun kalimat yang bisa mewakili pengertian limit itu. Nah, tapi kita bisa menarasikan dengan narasi yang seperti saya sampaikan tadi. Itulah pengertian limit. Nah, limit yang harus kita pahami. Ini penting sekali limit ini, karena limit nanti salah satu aplikasinya adalah untuk mencari turunan. Nah, turunan itu banyak sekali aplikasinya nanti. Misalkan ketika kita ada jarak gitu dalam fungsi T misalkan, kemudian ingin mencari kecepatan juga dalam fungsi T, maka ketika ada jarak yang merupakan fungsi T, kita dengan menggunakan limit, ya, dengan menggunakan turunan, kita bisa menemukan rumus kecepatan. Yaitu juga untuk menurunkan itu menggunakan aturan limit atau menggunakan limit. Ya, pengertian limit di sana nanti digunakan. Ya, itu penting sekali. Jadi matematika itu sangat luas sekali, sangat penting. Makanya perlu dipelajari. Bahkan mendekati harus. Ya. Mendekati harus. Jadi perlu dipelajari. Kalau kita ingin menguasai sains dan teknologi, maka
tidak ada pilihan, tidak ada kata pilihan, tapi sebuah keharusan belajar matematik. Ya. Termasuk di dalamnya adalah pokok bahasan tentang limit, gitu, tentang limit. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari ini tadi? Ini penting nanti. Jadi kesimpulannya nanti perlu saya simpulkan di sini. Dengan menggunakan grafik tadi bisa menarik kesimpulan sebagai modal untuk membahas limit. Kesimpulan itu, ini bukan kesimpulan secara keseluruhan, tapi sebagian. Nanti yang pertama itu seperta hingga itu sama dengan 0. Nah, seperta hingga sama dengan 0. Yang kemudian dikembangkan kebalikannya, yang kedua nanti berarti kalau 1/0 itu sama dengan tak hingga. Nanti ini turunan, berarti 2/tak hingga pun juga sama dengan 0, 3/tak hingga pun juga sama dengan 0, bla 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 bla, katakanlah ini K/tak hingga pun juga sama dengan 0. Jadi 1/tak hingga 0, simpulnya sering begini saya, simpul lama itu. Nah, itu. Nah, nanti ini sama dengan 0. Ini penting. 1/tak hingga 0, 2/tak hingga 0, 3/tak hingga 0, 5/tak hingga 0, 6/tak hingga 0, dan seterusnya. Begitu juga nanti 1/0, kalau pendekatannya grafik tadi, yang saya tunjuk tadi, 1/0, artinya 1 dibagi mendekati 0 itu tak hingga. Nanti 2/0 pun juga sama dengan tak hingga. Gitu ya. Nah, pengertiannya seperti kalau pendekatannya grafik seperti itu tadi. Ya. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan juga ini untuk selain pengertian limit tak hingga, ini berkaitan dengan ketahinggaan sekalian, maka akan saya kenakan operasi limit. Operasi hitung maksudnya yang mengkaitkan bilangan tak hingga, mengkaitkan itu. Ya. Misalkan sekarang operasi penjumlahan. Yang pertama itu operasi penjumlahan. Nah, misalkan yang pertama saya punya 2 ditambah tak hingga. Sama pengertiannya tadi, tak hingga tadi saya bisa contohkan tadi adalah banyaknya pasir dalam satu timba, gitu, banyaknya butiran maksud saya. Banyaknya butiran pasir dalam satu timba ditambah 2, ya tadi tetap tak hingga. Nah, gitu kan. Yang kedua nanti 3/tak hingga pun ya analoginya dengan penjelasan bersama itu juga tak hingga. Nah, tak hingga. Nanti secara umum berarti nanti yang ketiga tak hingga per tak hingga itu juga sama dengan tak hingga. Ya. Jadi misalkan banyaknya butiran pasir dalam satu truk ditambah banyaknya butiran pasir dalam satu timba. Maka kalau digabung dia pasti banyaknya butiran pasirnya pasti tak hingga. Tetapi pengertian tak hingga di sini berbeda dengan tak hingga yang pertama dengan tak hingga yang kedua. Nah, besarnya beda. Ya. Sama-sama tak hingga. Maka tak hingga tambah tak hingga itu sama dengan tak hingga. Itu berkaitan dengan penjumlahan bilangan dengan tak hingga. Ya, kemudian itu penjumlahan. Kalau pengurangan sekarang. Pengurangan. 1 misalkan. Tak hingga dikurangi 2. Misalkan banyaknya butiran pasir dalam satu truk diambil 2 butiran, ya tetap masihlah tak hingga. Nah. Yang kedua, misalkan tak hingga diambil 1 juta, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya.
banyaknya butiran pasir dalam satu truk, misalkan diambil 1 juta butir itu, tetaplah sisanya nanti adalah taingga. Cuma taingganya di sini berbeda dengan taingganya itu, tapi sama-sama ringan, tak terhitung, sama-sama tak terhitung. Nah, tetapi ini hati-hati. Yang ketiga ini, kalau tak hingga dikurangi tak hingga, mungkin di antara kalian menganalogikan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Tetapi analogi itu tidak berlaku pada bilangan tak hingga. Kalau tak hingga dikurangi tak hingga itu namanya bilangan tak tentu. Ini nanti hasilnya adalah tak tentu. Tak tentu. Kenapa dikatakan tak tentu? Nah, kita tidak bisa menentukan. Bisa jadi tak hingga yang di kiri itu banyaknya butiran pasir di dalam satu truk. Kemudian yang kanan itu banyaknya butiran pasir dalam satu timba. Diambil satu timba gitu. Maka sisanya ya tak hingga. Bisa jadi. Ya, bisa jadi tak hingganya yang di kiri itu adalah banyaknya butiran pasir dalam satu timba. Ini dalam satu truk. Kan negatif tak hingga. Bisa jadi tak hingga ini banyaknya butiran pasir dalam satu timba, diambil banyak butiran pasir dalam satu timba. No. Jadi kita nggak bisa tak tentu. Tak tentu. Itulah yang dinamakan tak tentu. Berarti tak hingga dikurangi tak hingga bukan berarti sama dengan 0, tapi merupakan bilangan tak tentu. Ya, argumentasinya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, penjumlahan sudah, pengurangan sudah. Yang berikutnya adalah perkalian. Nah, perkalian. Yang pertama misalkan 2 dikali tak hingga. 2 kali banyak butiran dalam satu truk. Ya, tak hingga. Nah, gitu kan logikanya. Nah, nanti misalkan 3 dikalikan tak hingga dengan logika yang saya sampaikan tadi juga tak hingga. Nah, yang kedua maksud saya. Yang ketiga nanti kalau tak hingga dikalikan tak hingga itu sama dengan tak hingga. Jadi tak hingga dikalikan tak hingga itu tak hingga. Tak hingga. Bedakan dengan tak hingga dikurangi tak hingga. Ya. Nah, sekarang pembagian. Pembagian. Tadi sudah saya singgung dengan pendekatan grafik. 2 per tak hingga itu sama dengan 0. Nanti yang kedua 1000 per tak hingga pun juga sama dengan 0. Tapi hati-hati yang ketiga, tak hingga per tak hingga, nah hati-hati ini. Tak hingga per tak hingga bukan berarti sama dengan 1. Ya. Cara menjelaskan seperti ini tadi. Nah, jadi tak hingga per tak hingga itu belum tentu sama dengan 1. Karena bisa jadi tak hingganya yang di atas berbeda dengan tak hingganya di bawah. Maka tak hingga per tak hingga itu merupakan bilangan tak tentu. Ingat, berarti tak tentu dalam ini ada 2. Tak hingga dikurangi tak hingga, kemudian tak hingga dibagi tak hingga. Tetapi tak hingga dikalikan tak hingga itu tak hingga. Tak hingga ditambah tak hingga itu juga tak hingga. Nah itulah selok-belok dengan tak hingga. Ini nanti apa yang saya bahas pada pertemuan ini nanti mendasari kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau untuk memahami persoalan-persoalan pada limit tak hingga. Ini pentingnya tahu limit, pengertian limit tak hingga, terus kemudian operasi-operasi yang berkaitan dengan bilangan tak hingga juga kalian harus ketahui. Ya. Nah, ini penting sekali gitu ya, penting sekali. Nah itulah
penjelasan operasi yang berkaitan, operasi hitung maksud saya, operasi hitung yang berkaitan dengan ketainggaan. Jadi itulah penjelasan penting pertemuan kali ini, ya, penjelasan penting pertemuan kali ini yang berkaitan dengan pengertian limit taingga dan pengertian taingga itu sendiri, contoh-contoh ketainggaan, simbol ketainggaan, kemudian operasi hitung yang berkaitan dengan ketainggaan seperti yang saya jelaskan. Ya, itu saja dari saya kali ini. Ya, semoga apa yang saya jelaskan hari ini bermanfaat buat kalian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.